Tuhan, permuliakanlah dirimu pada momen ini melalui segala sesuatu yang kami lakukan, baik puji-pujian, kesaksian, doa, dan firman Tuhan. Tuhan, nyatakan isi hatimu dan kehendakmu bagi kami. Pengajaranmu itu yang kami perlukan. Roh Kudus, tuntun kami semua untuk masuk di dalam seluruh kehendakmu dan menghidupi kebenaranmu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan dulu. Baik, jemaat Tuhan, mari kita membuka bagian firman Tuhan yang sudah ditentukan menjadi tema kita pada malam hari ini. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12. Surat Petrus yang pertama, pasal 1 ayat 3 sampai 12. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantara mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita hidup di dunia yang keras. Kita menghadapi realita kehidupan yang keras. Itu adalah satu kenyataan. Meskipun memang tidak melulu isi dunia ini sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk, ya, karena Allah memang masih menopang dunia ini dengan kebaikannya. Tetapi adalah satu kenyataan bahwa memang dunia ini telah rusak karena dosa, dan akibat daripada kerusakan oleh dosa itu, saudara dan saya, kita hari ini menanggung segala sesuatu yang buruk dan tidak enak, yang tidak mungkin kita bisa hindari. Ya, segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita, ya, kejahatan, sakit penyakit, kematian, sesuatu yang tidak bisa kita tolak. Yang tadi juga kita sudah dengar apa yang disaksikan oleh Ibu Hendy. Bagaimana saudara dan saya kita bisa bertahan, bahkan kita bisa menjadi pemenang di dalam menjalani hidup di dunia yang keras ini, dengan
segala sesuatu yang buruk ada di dalamnya. Kita butuh yang namanya pengharapan. Nah saudara, bagian Petrus ini dari ayat 3 sampai ayat 12 berbicara mengenai pengharapan yang dimiliki oleh kita sebagai orang Kristen di tengah realita dunia yang keras, yang seringkali bahkan begitu bengis, ya, ingin berusaha untuk menggilas kita. Dan itulah yang sebenarnya memang dimaksudkan oleh Petrus melalui suratnya ini, karena suratnya ini berisi sebenarnya penghiburan bagi orang-orang Kristen yang ada di Asia Kecil, ya, pada waktu itu yang sekarang ini kira-kira di wilayah Turki bagian utara, gereja yang tersebar di Asia Kecil, yang pada masa itu orang-orang Kristen itu mengalami penderitaan dan penganiayaan oleh karena iman mereka kepada Yesus. Jadi, saudara, di tengah kondisi yang begitu sulit, mereka juga banyak yang terusir dari keluarga mereka sendiri. Dan dalam konteks pada waktu itu, orang Kristen, gereja itu dimusuhi oleh semua pihak, oleh orang-orang Romawi, pemerintahan Romawi, ya, kemudian juga oleh orang-orang Yahudi, komunitas Yahudi, termasuk juga oleh anggota-anggota keluarga sendiri dari orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mereka itu dimusuhi, dibenci, diusir, ya, dan kehilangan segala privilege dan hak-hak mereka. Jadi, ya. Jadi saudara, kita akan melihat beberapa hal. Bagaimana mungkin di dalam kondisi yang seperti itu, orang-orang Kristen dalam konteks surat Petrus ini bisa punya hidup yang penuh pengharapan. Yang pertama, dimulai dari satu kenyataan kebenaran bahwa semua orang percaya telah menerima rahmat Allah yang besar melalui kelahiran kembali. Jadi Petrus memulai di tengah kondisi penderitaan orang Kristen pada waktu itu. Petrus ingin memberikan kepada mereka penghiburan dan ingin mengatakan bahwa mereka sekalipun menderita, mereka punya pengharapan, bahkan mereka punya hidup yang penuh pengharapan. Dan itu dimulai dari kenyataan yang pertama, mereka telah menerima kelahiran kembali oleh rahmat Allah yang besar. Nah, bicara mengenai kelahiran kembali, Alkitab bicara di berbagai tempat, salah satunya di bagian surat Petrus ini. Dan kita bisa menyimpulkan bahwa karya kelahiran kembali itu adalah karya keselamatan yang Allah Tritunggal kerjakan. Di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal 3, karya kelahiran kembali itu merujuk kepada karya Roh Kudus. Ya. Kalau orang tidak dilahirkan dari air dan roh, tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Tapi orang yang dilahirkan oleh roh, itulah orang yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu merujuk kepada karya Roh Kudus, pribadi ketiga. Kemudian masuk di 1 Petrus 1 ayat 3 di sini, merujuk kepada karya kebangkitan Yesus Kristus, pribadi kedua. Karya kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, yang di sini dikaitkan dengan kelahiran kembali. 1 Petrus 1 ayat 23 dan 25b, di situ merujuk kepada karya dari firman Allah, benih yang tidak fana, firman Allah yang hidup, yang melahirkan kembali. Dan itu merujuk kepada Injil, berita keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan kemudian yang terakhir 1 Yohanes 5 ayat 1, itu merujuk kepada Allah dalam konteks Bapa pribadi pertama. Jadi saudara sekalian, kita melihat di sini adalah kenyataan bahwa hidup yang penuh pengharapan bagi orang Kristen di tengah situasi
apapun, termasuk situasi yang begitu rupa dalam kondisi yang menderita, adalah bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima hidup yang baru. Kita adalah orang-orang yang tadinya mati di dalam dosa dan karena dosa, tetapi telah menerima hidup di dalam Yesus Kristus. Jadi karya dari Allah, rahmat Allah yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang berdasarkan apa yang Yesus Kristus lakukan, yaitu kebangkitannya yang mengalahkan kematian, yang kemudian diaplikasikan kepada orang percaya melalui firman yang kita orang percaya dengar, dan kemudian kita percaya, maka karya kebangkitan itulah yang kemudian diberlakukan kepada kita sehingga kita menerima hidup yang baru, yaitu hidup kebangkitan Yesus Kristus. Nah, saudara, itu yang pertama. Jadi, sekalipun dalam konteks pada waktu itu orang-orang percaya hidup di tengah penderitaan, Petrus mau mengingatkan mereka bahwa mereka mempunyai hidup yang baru. Mereka bukan orang-orang yang mati, mereka bukan orang-orang juga yang nanti akan binasa di dalam dosa mereka, tapi mereka sudah menerima hidup yang baru dan mereka akan mengalami hidup untuk selama-lamanya. Kemudian yang kedua, di dalam ayat yang keempat, Petrus mengatakan bahwa mereka sudah menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga. Ini bicara sesuatu yang akan datang. Di tengah kondisi mereka menderita, bahkan mereka juga mungkin sekali hidup miskin. Banyak orang-orang Kristen itu hidup sangat miskin karena memang mereka didiskriminasi, ya. Mereka diusir dari keluarga, mereka kehilangan hak waris. Tapi Petrus berusaha untuk mengingatkan mereka bahwa mereka sebenarnya kehilangan hak warisan mereka di dunia dari keluarga mereka, tapi mereka telah disediakan warisan yang jauh lebih bernilai, yaitu yang Allah sediakan bagi mereka, tersimpan dengan aman di surga. Sesuatu yang tidak bisa layu, sesuatu yang tidak bisa binasa, sesuatu yang tidak bisa hilang. Yesus mengingatkan, ya, kumpulkan bagimu harta bukan di dunia yang bisa hilang, tapi di surga yang tidak akan bisa hilang, karena tidak ada pencuri. Karena di surga Allah sendiri yang menjaganya. Ini bicara soal warisan kekal yang Allah sediakan bagi setiap orang yang percaya. Bagi kita di dunia ini, kita perlu diingatkan di tengah realita dunia, ya, yang kadang kita bisa di satu sisi begitu rupa, ya, menginginkan segala yang ada di dunia, termasuk harta, sehingga banyak orang di dunia berlomba-lomba untuk mengumpulkan, mengakumulasi sebanyak-banyaknya harta. Dan ketika orang memiliki semakin banyak harta, dia akan mulai memikirkan juga di mana hartanya itu dia simpan. Maka banyak, ya, tempat-tempat penyimpanan, termasuk orang juga berpikir bagaimana hartanya bukan saja disimpan dengan aman, tapi bisa terus dikembangkan, diinvestasikan. Kita perlu diingatkan melalui firman Tuhan bahwa semua yang kita kumpulkan di dunia itu akan selesai pada waktunya, akan kita tinggalkan. Itu akan untuk orang lain, ya. Itu tidak akan kita bawa. Yang justru kita harus selalu ingat bagi kita yang percaya kepada Allah, ada harta warisan yang jauh lebih bernilai yang Allah sudah sediakan, yang seharusnya itulah yang kita arahkan pandangan kita. Dan kita tidak perlu merasa cemas. Semakin banyak uang seseorang,
Sesuai firman Tuhan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau hartamu banyak, hatimu juga akan tersedot banyak. Ya. Dan kita gampang untuk merasa tidak aman dan was-was. Ya. Sekarang banyak isu-isu yang mudah sekali membuat orang merasa was-was. Ya. Merasa tidak aman, merasa tidak tidak bisa mendapatkan sesuatu yang memang memberikan jaminan. Sekarang kita tahu ya, hashtag kabur aja dulu, Indonesia gelap. Itu menunjukkan bahwa memang manusia itu tidak merasa aman. Apakah orang kalau pergi ke negara yang lain dia bisa merasa aman? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Selama kita di dunia, kita akan selalu bisa merasa was-was, cemas, dan takut. Termasuk kita bawa harta kita, uang kita, saudara ya. Karena di dunia, saudara, tidak ada jaminan apapun yang benar-benar bisa menggaransi. Maka kita diingatkan, kita memiliki hidup yang penuh pengharapan itu adalah pertama karena realitas bahwa saudara dan saya, kita bukan lagi orang yang binasa, mati di dalam dosa, tapi kita orang yang hidup dan memiliki hidup yang baru. Yang kedua, kita punya warisan yang Allah sudah siapkan di surga. Aman, gak perlu takut, gak perlu khawatir, gak perlu was-was. Karena yang jaga adalah Allah sendiri. Berikutnya, ini arahnya kemana? Iya, ayat yang kelima, bukan saja harta kita yang aman, harta surgawi yang Allah sediakan bagi orang percaya itu, yang nilainya jauh melebihi apapun yang kita bisa cari dan dapatkan di dunia, kita sendiri pun juga dijamin aman. Kadang orang Kristen bisa berpikir, iya sih Tuhan janjiin saya upah besar di surga, tapi saya nyampe gak ke sana? Jangan-jangan saya gak nyampe. Jadi buat apa kalau hartanya Tuhan sediakan tapi sayanya nanti gak ke sana? Kita orang Kristen punya hidup yang penuh pengharapan karena bukan saja hartanya yang Tuhan sudah sediakan, tetapi juga kitanya juga Tuhan pelihara. Ayat yang kelima, bahwa apa? Kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Saudara dan saya, kita menyadari kita perlu memelihara iman. Tetapi pada akhirnya yang menopang iman kita itu siapa? Bukan kita yang lemah, yang rapuh. Kalau iman kita pada akhirnya kekuatannya itu bergantung sepenuhnya kepada diri sendiri, tidak satupun di antara kita yang akan bisa bertahan. Karena pada dasarnya saudara dan saya, kita semua adalah orang-orang yang mudah sekali untuk apa? Untuk jatuh. Tetapi di sini satu garansi yang memberikan kita harapan yang penuh, bahwa Allah sendiri yang memelihara kita di dalam kekuatannya. Sehingga apa saudara? Sehingga kita bisa yakin bahwa saya akan nyampe ke sana. Karena bukan saya yang pada akhirnya menggaransi, tapi Allah sendiri yang menggaransi. Ini yang disebut dengan apa saudara? Bukan perseverance of the saint, tapi perseverance of God. Allah sendiri yang bertekun memelihara hidup kita dan iman kita. Hidup yang penuh pengharapan, bahkan Petrus katakan, adalah hidup di mana sekalipun kita untuk waktu saat ini, di sini dikatakan ya, untuk seketika harus berduka cita. Seketika itu bicara bisa dalam arti memang waktunya tidak terlalu lama, tapi bisa juga artinya sepanjang hidup kita yang sementara di dunia. Kita di dunia ini, kita harus menghadapi berbagai-bagai pencobaan, kesakitan, penderitaan, kehilangan, kekecewaan, apapun saudara. Tetapi itu semua tidak akan menghancurkan kita, melainkan
justru dipakai Allah untuk memurnikan iman kita. Itu adalah alat Allah untuk menguduskan saudara dan saya. Ngomong sih gampang Pak, iya betul, ngomong gampang. Waktu ngalaminnya setengah mati. Waktu kita mengalami penderitaan, seperti tadi kesaksian Ibu Heni. Bagaimana kesakitan itu sampai membuat Ibu Heni mengatakan, saya udah gak kuat lagi, Tuhan ambil saja saya. Kadang Tuhan izinkan berbagai hal terjadi dalam hidup kita selama di dunia untuk memang menyadarkan kita bahwa dunia memang bukan tempat kita, tetapi sekaligus juga menolong kita untuk bergantung kepada Allah. Dan itulah proses terus menerus yang Allah kerjakan untuk menguduskan saudara dan saya. Tujuan Allah dan hal yang Allah cari adalah iman yang murni. Bahwa ternyata saudara, itu nilainya jauh lebih bernilai, berharga daripada emas. Sebab di sini Petrus mengatakan, ya, maksud semuanya itu ayat 7 ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Iman saudara dan saya yang diproses, yang dibentuk, yang dimurnikan, itu di mata Allah nilainya jauh lebih berharga dari emas. Kita tahu ya, emas itu dimurnikan dengan api. Kalau emas dibakar, biasanya kotoran-kotorannya akan naik ke permukaan sehingga mudah untuk apa? Untuk diangkat kotorannya, sehingga emasnya itu menjadi murni. Saudara dan saya, dalam kondisi kehidupan di dunia, kita bisa mengalami banyak hal, ya, yang Tuhan izinkan. Bukan hal yang baik, hal yang seringkali berat, hal yang seringkali menyakitkan. Dan kita hidup di dunia dengan segala sesuatu yang telah rusak, ya. Kita ada di dunia yang penuh dengan berbagai jenis ragam krisis, yang seringkali juga itu dipakai oleh Tuhan untuk memproses, untuk memurnikan iman kita. Dan seperti Ibu Heni, iman ibu melalui sakit yang berkepanjangan dan ya silih berganti, Tuhan bentuk, Tuhan proses, dan itu punya nilai yang jauh lebih berarti daripada emas dan perak dan harta kekayaan. Itu yang Tuhan mau. Jadi saudara dan saya, hidup kita ini adalah hidup yang penuh pengharapan di dalam Allah. Bahkan ketika kita, orang percaya, diizinkan mengalami berbagai penderitaan dan kesakitan, itu adalah cara Allah justru untuk memurnikan, membuat kita itu menjadi semakin berharga dan bernilai indah. Bukan saja itu saudara, bahkan ada reward yang Tuhan sediakan bagi orang-orang percaya yang diproses, yang dimurnikan. Di ayat yang ke-7, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bukankah ini penuh pengharapan saudara? Ya. Bagi kita orang yang percaya, Allah bisa memakai segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang semakin diperkenan olehnya. Dan setelah kita menjadi orang-orang yang diproses dan semakin diperkenan, Allah sudah menyiapkan bagi kita reward, puji-pujian, kehormatan, kemuliaan yang kelak Dia akan berikan. Saudara, maka dari kenyataan inilah bagian Petrus ini mengajak kita untuk memberikan doksologi. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Maka selayaknya saudara dan saya, kita yang ada di dalam Kristus, di dalam kondisi apapun hidup ini,
kita layak untuk memuji Allah untuk karyanya yang begitu ajaib, yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa. Kita perlu bersyukur bahwa kita yang tadinya mati, kita dilahirkan kembali sehingga kita memiliki hidup. Saudara, karena kita lahir dari Allah, maka kita jadi anak-anak Allah. Ya, sama kan ya? Kalau kita keluarga, Tuhan percayakan anak kita lahir, dia jadi bagian dari keluarga kita. Saudara dan saya, kita yang dilahirkan dari Allah, kita menjadi anggota keluarga Allah, kita menjadi anak-anak Allah. Dan Alkitab berkata, karena kita adalah anak, maka kita berhak untuk mewarisi segala janji Allah. Dan apa yang Allah janjikan? Keselamatan yang nilainya tak terhingga dan tidak bisa di-compare dengan penderitaan yang ada di dunia. Sebab penderitaan zaman sekarang ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan bagi kita kelak. Roma pasal 8. Jadi, saudara dan saya, kita harus memuji Allah karena kita sudah menerima keselamatan itu hari ini dan juga kita menantikan. Itulah keselamatan yang dinubuatkan. Para nabi berusaha untuk meneliti, menyelidiki, memahami, tapi mereka juga merindukan. Tapi Petrus katakan, itu untuk kamu, untuk kita hari ini yang sudah mengenal dan menerima keselamatan di dalam Kristus. Bahkan inilah keselamatan yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Kenapa, saudara? Karena malaikat itu tidak diselamatkan yang jatuh dalam dosa, tidak ditebus. Jadi makhluk-makhluk surgawi pun begitu takjub. Kenapa Allah itu sampai harus datang menjadi manusia untuk menyediakan keselamatan bagi manusia yang berdosa? Sesuatu yang begitu amazing bagi para malaikat. Dan itulah Injil. Itulah bahkan yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Dan itu justru yang Allah sudah berikan bagi kita hari ini. Bukankah kita harus bersyukur dan memuji Dia? Bertahan, bertekun dalam iman di tengah segala kesulitan yang mungkin saudara alami hari ini. Mungkin kita sekarang sedang ada pergumulan kesulitan relasi kita di dalam keluarga dengan pasangan, mungkin dengan anak, mungkin di dalam pekerjaan kita, mungkin bahkan dalam pelayanan kita. Kita mengalami banyak pergumulan juga dengan lingkungan di sekitar. Kita tinggal di Indonesia, bukan? Kita tahu ya, kita rasanya membaca berita ya hakim itu ketangkap karena terima suap. Jadi kita juga memikir bagaimana saya bisa mengharapkan adanya pengadilan yang adil kalau ternyata penuh dengan mafia di dalam peradilan. Bagaimana kita bisa melihat berita aparat yang seharusnya menegakkan hukum justru menyalahgunakan hukum, ya, masyarakat yang seharusnya ditolong malah diperas, ya itu oknum memang, ya, tapi itu kenyataan. Kalau saudara membaca berita, bagaimana investor-investor asing itu banyak yang akhirnya pindah ke negara lain karena di sini biaya ekonominya terlalu tinggi, ya, banyak preman. Banyak ormas-ormas yang minta jatah dan ini dan itu. Dan pemerintah sepertinya gak berdaya. Lalu semua itu membuat kita, aduh, buat apa lagi ya saya hidup itu benar begitu kalau melihat kenyataan seperti ini. Belum lagi kita melihat kondisi dunia, saudara, ya, global, perang, ya, ancaman perang, kemudian sakit penyakit, ya, lingkungan yang makin rusak dan sebagainya. Tetapi kita dipanggil untuk tetap percaya kepada Allah, untuk tetap percaya kepada kasih-Nya, untuk tetap percaya kepada hikmat-Nya, untuk tetap percaya kepada kesetiaan-Nya, supaya saudara dan saya jangan sampai akhirnya menjadi orang Kristen yang pahit dan kecewa dan putus asa di tengah dunia ini.
Karena apa, saudara? Karena kita punya pengharapan akan janji Allah. Satu warisan surgawi yang tidak bisa dibandingkan, yang nilainya tak terhingga bagi saudara dan saya. Itulah yang kiranya menolong setiap kita di tengah kondisi dunia yang bisa membuat kita kehilangan harapan, kecewa dan sebagainya. Kita tahu kita punya hidup yang penuh pengharapan, ya, karena kita ada di dalam Yesus Kristus. Saudara, expect apa sih sebagai orang Kristen? Dalam bukunya C.S. Lewis, dia mengatakan, kadang Tuhan melihat kita itu punya hasrat bukannya yang terlalu kuat, bahkan terlalu lemah akan apa yang Allah janjikan. Seperti seorang anak yang begitu senang main lumpur di kubangan yang becek, gitu ya. Karena anak ini gak bisa membayangkan liburan di satu pantai yang begitu indah, yang berpasir putih dan air yang begitu jernih. Dia hanya puas dan dia senang dengan apa yang ada di hadapannya, bermain-main lumpur. Biar saudara dan saya, kita jangan pernah merasa puas atau terlalu senang dengan dunia ini. Karena kalau kita terlalu puas dan senang dengan segala yang ada di dunia, kita tidak akan menginginkan apa yang Allah janjikan. Dan seringkali justru Allah sengaja memang mengizinkan hal-hal untuk menggoncang kita, untuk menyadarkan kita memang dunia ini bukan sesuatu yang bisa sungguh-sungguh diharapkan. Saya harus memang sungguh-sungguh berharap kepada Allah dan apa yang Dia janjikan. Itulah hidup saudara dan saya sebagai orang percaya yang penuh harapan. Mari jangan kecil hati, ya, kita terus maju di dalam realita dunia apapun yang terjadi sampai nanti Tuhan Yesus datang. Amin. Mari kita berdoa. Berkatilah firman-Mu dan seluruh jemaat-Mu, sehingga kenyataan hidup yang keras ini tidak membuat kami kehilangan pengharapan, kehilangan semangat dan berputus asa. Tapi kami tahu ada Tuhan beserta kami, ada janji Tuhan yang melebihi segala sesuatu. Itulah yang kami harapkan, itulah yang kami tuju pandangan kami kepada dalam Tuhan Yesus. Amin.